Halo sahabat anak baik, kembali lagi dengan saya Pak. Sebelumnya kita membahas tentang apa yang harus dilakukan seorang sales sebelum mereka melakukan penjualan. Lantas setelah melakukan penjualan, apa yang harus dilakukan seorang sales dalam menyelesaikan penjualan tersebut? Yang pertama, itu seorang sales itu harus mendominasi. Jadi sales itu harus lebih dominan daripada seorang customernya. Kalau bisa tidak habis. Jadi setiap pembicaraan seorang sales dan calon buyer itu jangan sampai kita saling diam-diaman, istilahnya saling diam. Yang kedua, hindari pertanyaan-pertanyaan yang negatif. Jadi seorang sales itu harus menghindari pertanyaan yang itu sifatnya negatif. Misalkan, oh kenapa bapak kok ini sekarang statusnya sebagai duda, memang ada masalah apa? Itu kan terlalu personal, sehingga hindari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat negatif. Yang ketiga, yakin bahwasanya calon pembeli itu akan membeli produk kita. Kita harus sebagai seorang sales itu harus punya keyakinan bahwasanya calon pembeli yang kita tawarkan itu pasti akan membeli produk kita, walaupun itu sebatas persepsi. Karena apa? Itu mempengaruhi kualitas dari penawaran kita. Jika kita dalam menawarkan itu sudah tidak yakin bahwasanya seorang customer itu mau membeli produk kita, kita akan susah untuk menjual sesuatu. Yang keempat, pembeli itu selalu benar. Kita tidak boleh menyangkal apapun pendapat seorang customer kecuali customer tersebut memang mengkritik masalah pribadi seorang sales. Kalau itu adalah masukan untuk produk kita, itu tidak masalah. Yang dikatakan seorang customer itu selalu benar, kita harus membenarkan. Benar kata Bapak. Jika kita ingin mengkoreksi, kita bisa melakukan trik, misalkan benar kata Bapak, tapi Pak ini kita ada gini-gini. Jadi kita harus selalu membenarkan apa yang dikatakan seorang customer. Yang kelima, berilah rentang harga nego. Jadi kita dalam melakukan penawaran, kalau bisa kita memberikan kesempatan customer itu untuk melakukan negosiasi. Jadi kalau seorang customer itu merasa bahwasanya dia itu memenangkan sebuah peperangan dalam diskusi penentuan harga, dia akan merasa puas dan dia akan membeli itu dengan merasakan bahwa dia dapat benefit karena dia dapat harga yang baik. Yang keenam, bertanyalah agar pembeli memutuskan. Ibaratnya gini, seorang sales itu harus menanyakan bahwasanya pembeli itu ingin memutuskan membeli produk tersebut itu kapan. Itu harus diperjelas sehingga seorang pembeli itu akan memberikan informasi kepada kita. Oh iya, kalau enggak minggu depan saya kabari ya tentang kabarnya. Jadi seorang sales harus menentukan kira-kira kapan seorang pembeli itu mau melakukan pembelian. Yang ketujuh, seorang sales itu harus menanyakan kira-kira yang memutuskan untuk melakukan pembelian itu siapa, atau seorang customernya langsung, atau istrinya customer, atau orang tuanya customer, atau penasihat keuangan customer, atau perbankan customer. Kita harus menanyakan. Jadi kalau bisa kita misalkan ketemu dengan customer yang itu dia dalam melakukan penentuan harga itu tergantung terhadap pihak ketiga atau pihak orang lain atau kerabat terdekatnya, kita juga kalau bisa punya akses untuk bisa bertemu dengan mereka, sehingga kita bisa meyakinkan yang punya andil dalam memutuskan itu. Kita harus bisa menawari terhadap mereka sehingga calon buyer itu makin mantap untuk membeli. Yang kedelapan, kalau bisa kita sebagai seorang sales itu menanyakan seorang customer yang berpendapat bahwasanya, baik Pak, saya pikir-pikir dulu lah. Itu adalah sebuah kalimat yang itu sebenarnya adalah penolakan, tapi masih mengambang apakah dia menolak atau menerima. Saya pikir-pikir dulu. Jadi kita kalau bisa itu menanyakan, kalau ada orang bilang pikir-pikir dulu, kita harus memastikan bahwasannya dia jadi membeli atau tidak. Oke, sekian dari saya. Salam closing.